Hari ini kita mau tutup tema yang bulan ini, Simplicity Works. Dan hari ini aku mau balik ke sesuatu yang simple aja, yang Injil. The good news, the gospel. Simple gospel. Aku kasih judul Simple Gospel. Karena banyak kali kita yang salah fokus. Injil Tuhan itu apa? Artinya apa? Mungkin kalian lagi di sini, lagi duduk, Injil aku sudah tahu, Gospel aku sudah tahu. Mungkin. Tapi the simple gospel of Jesus Christ, yang kabar baik dari Dia, itu berubah semua hidup kita. Berubah semua fokus kita. Gospel. Ada satu cerita, ini ada resepi untuk bikin satu meal. Meal itu ada step 1, step 2, step 3 gitu-gitu. Chef tahu ya. Pasti kalau masak harus yang step 1, step 2, step 3 gitu. Gak bisa langsung dari step 1 ke step 5, balik ke step 2 begitu. Ada yang atur. Dan resep ini resep yang dari lama, long time ago, zaman dulu. Resep ini untuk yang satu makanan yang ayam gitu. Dan step 1 ini lucu. Step 1 itu gampang banget, tapi harus terjadi juga. Step 1 itu ditulis tangkap ayam. Gampang, tapi ya harus ada step 1, tangkap ayam. Tangkap rusa, tangkap apa? Sapi. Harus ambil yang daging dulu sebelum mau bikin apa lagi. Harus nangkap yang step 1 yang paling gampang itu apa. So kita mau lihat Injil, Gospel itu apa. Itu step paling pertama, langkah paling pertama. Injil, banyak kali kita lihat Injil, the good news artinya ini. Yesus mati untuk dosa aku, kamu, kita semua. Banyak kali gitu. Tapi jujur itu hanya yang bagi yang ya sedikit gitu. Sebenarnya Injil Tuhan Yesus lebih besar dari itu. Tapi banyak kali kita fokus sama yang Yesus Kristus mati untuk dosa aku. Itu Injil. That's the good news, that's the gospel. Itu saja. Tapi there's more to it. There's more information to the gospel. Karena gini, aku lihat berapa ayat kita mau baca. Ada orang-orang di Alkitab sebelum Yesus mati, mereka sudah penginjil. They're giving the gospel. Tapi gimana mereka bisa preach the gospel, tapi Yesus belum mati untuk semua dosa? Gimana mereka bisa begitu? Karena begini, kita mau lihat ada berapa orang begini. Next slide. Ini Markus 1 ayat 14 dan 15. Markus 1, 14 sampai 15. Mari kita baca bersama, oke? 1, 2, 3. Sesudah Yohanes percaya kepada Injil, the good news, yang kabar baik ini. Tapi Injil ini apa? Karena Yesus belum mati. Lanjut. Ini Yesus.
Ini Yesus. Kita lihat berapa orang lagi. Yohanes Pembaptis, Lukas 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berikan Injil. Tapi Yesus masih belum mati. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes, dia mati sebelum Yesus mati. Tapi dia masih bagi Injil. The good news, the gospel. Tapi gospel itu apa? Lanjut. Ini murid Yesus. Tadi itu Yesus, Markus. Yang Lukas 3 itu yang Yohanes Pembaptis. Murid Yesus, Lukas 9 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu memberikan Injil. Murid Yesus memberikan Injil. Injil ini apa? Yesus khotbah paling pertama begini. Repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Itu Injil. That is the good news. So artinya ini, Injil itu bukan hanya Yesus mati untuk dosa Anda dan aku. Itu jembatan untuk kita dapat sesuatu dari Tuhan. Injil itu begini, Anda dan aku kalau sudah percaya sama Yesus, kita sudah dengan Tuhan. We are with Jesus. We are with God the Father. That is amazing. Dari zaman yang Musa sampai Yesus, semua mereka jauh dari Tuhan. Kita baca yang di dalam yang tempel mereka ada the outer court, the inner court, the holy of holies. Yang tempat paling kudus itu tempat Tuhan. Tapi tempat itu ditutup. Hanya satu orang bisa masuk. Waktu Yesus mati, kain itu dirobek dari atas ke bawah. Jadi Injil begini, Anda bukan hanya dekat sama Tuhan, Anda yang benar-benar ada Tuhan di dalam Anda. Wah, oh man, oh. Gak ada pisahkan Anda sama Tuhan lagi. Gak ada pisahkan. You're not separated. Bukan Tuhan yang jauh dan kita di sini yang manusia biasa. Bukan gitu. Seperti ini, aku ada contoh. Ada contoh ini garis. Kadang-kadang mau nyala. Itu. Banyak kali begini. Contoh. Ini garis. Dosa ada di sana. Tuhan ada di sini. Oke? Dosa di sana, Tuhan di sini. Dosa Tuhan, dosa Tuhan. Banyak kali, especially sama anak muda. Banyak kali ya aku ketemu sama anak muda, mereka tanya, "Hey pastor, rokok itu dosa atau enggak?" Atau mereka tanya, yang minum alkohol itu dosa atau enggak? Itu dosa atau enggak?
dosa atau enggak? Banyak kali pertanyaan gitu. Itu, Pastor Yoksen gimana? Kalau tinggal sama cewek belum menikah, kita bukan yang lakukan seks bebas tapi tinggal bersama. Boleh tahu gak? Itu yang salah pertanyaan sebenarnya. Karena kalau ketemu sama Tuhan, benar-benar ketemu sama Tuhan, itu bukan yang ini dosa tahu gak, yang lagi cek yang batas ada di mana, bukan begitu. Tapi yang Injil begini, ini dosa aku gak peduli, aku hanya mau sama Tuhan karena Dia yang paling baik, Dia yang paling indah, Dia yang hebat. Itu Injilnya. Bisa bersama Tuhan. I don't care ini dosa atau gak, I don't care about all that stuff. Aku hanya mau bersama Tuhan. Hello Bethel. Kalau tangkap itu, kalau yang kita mengerti itu, yang Tuhan mau tinggal bersama Anda, tinggal sama aku, yang itu, it changes everything. Semua berubah. Seperti yang lagu tadi, seperti rusa haus hadirat Engkau. Yang ini I don't care. Dosa yang whatever, it doesn't matter. Aku haus hadirat Engkau Tuhan. Itu yang kita harus ajarin anak-anak kita. Bukan yang ini boleh, ini gak boleh, ini boleh, ini gak boleh. Itu bagus, we have to teach them. Tapi yang lebih penting, mereka tahu bisa cari Tuhan dan bisa ketemu sama Tuhan setiap hari. The buku Discipleship Journey. Kalau Anda belum lewat buku Discipleship Journey, yuk sama aku, pastor, ada yang tim yang pengurus boleh ajaran juga. Ada salah satu bab, kalau gak salah, bab 5 kalau gak salah, Every Day with Jesus. Setiap hari sama Tuhan Yesus. Itu Injil. That is the good news. That's the most amazing thing. Bukan yang harus lari dari dosa atau lari dari ini. Anda bisa tinggal sama Tuhan. Waktu aku anak pendeta. Opa aku dua-duanya pendeta. Tak atas opa ada oma yang atas apa itu? Tak atas opa ada yang lagi buyut. Yang di atas lagi, oma aku yang di atas lagi, dia pendeta juga. Aku generasi keempat pendeta. Kita akan lihat juga mana. Jangan, mereka harus ikut panggilan Tuhan gitu. Kalau jadi pendeta, wah luar biasa, generasi 6. Kalau mereka pendeta yang di marketplace, boleh juga. Ya. Tapi, waktu aku yang masih muda, SMP, SMA, jujur, aku lari dari Tuhan. Karena setiap minggu aku ke gereja. Setiap minggu. Setiap minggu bukan hanya ke gereja, aku pelayanan main drum. Karena gereja aku yang dulu di Amerika, ya paling rame hari Minggu itu 20 orang. Dan ya itu kecil banget. 20 orang paling ramai. Jadi itu kalau 21, wah itu pesta. Wah hebat. Ada jiwa baru, siapa ini? Semua. Sampai mereka yang gak mau datang lagi karena aduh takut. Tapi aku lari dari Tuhan.
lari karena yang aku lihat orang Kristen seperti itu. Dosa tahu gak? Ada yang itu, aku rasa yang gereja hanya mau atur hidup aku. Mau bikin hidup aku yang bosen. Yang gak boleh ini. Aku rasa begitu. Yang baru waktu aku umur kalau gak salah 17, waktu aku benar-benar ketemu sama Tuhan, yang sebagai yang juru selamat pribadi, yang for my own life. Waktu ketemu Tuhan itu aku I realized, nangkap yang ini relationship sama Tuhan bukan yang batas yang ini boleh, ini enggak, bukan begitu. Tapi waktu ketemu sama Tuhan, aku realize ini semua it doesn't matter. Itu Injil. Dan aku bisa ketemu sama Tuhan setiap hari. Gak butuh lagu gemana-gemana. Gak butuh firman luar biasa. Aku bisa duduk di dalam kamar dan ketemu sama Tuhan setiap hari. Itu Injil. That is the good news. That is the good news. Dan begini, waktu kita when we understand that, fokus kita hanya ke Dia ya. Kalau fokus kita ke Dia, there's this amazing thing that happens. Amazing thing that happens. Semua yang lain akan berikut. Ya nih, kita lihat berapa ayat. Nomor 1, kalau kita ketemu sama Tuhan, benar-benar ketemu sama Tuhan, we come alive. Yang Yohanes 10 ayat 10. In Him you are alive. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan dalam segala apa? Kelimpahan. Jujur, aku sama Ruth kita baru hampir 3 tahun di sini ya. Hampir 3 tahun. Di Minahasa. Kita lihat banyak anak muda ikut ibadah tapi mereka bukan hidup. Kita lihat banyak anak muda pelayanan tapi gak hidup. Masih cari yang sesuatu yang benar di luar. That's why we see a lot of anak muda narkoba, cari sesuatu luar. Kita lihat banyak anak muda ya seks bebas, cari sesuatu luar. Kita lihat banyak anak muda masalah pornografi, cari sesuatu luar. Karena di dalam masih kosong. We are alive when we meet Jesus. We're alive. Kedua, kita akan cepat hari ini. Karena kita mau doa lagi. In Him, you are complete. Ini ayat yang aku suka banget. Yang Kolose 2 ayat 9 dan 10. Aku mau baca bahasa English. I love the English. For in Christ lives the fullness of God in human body. Artinya itu, di dalam Kristus, Yesus Kristus, ada semua kuasa Tuhan. Oke? Jadi itu ayat 9. So you also are complete through your union with Christ.
kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Complete. I love Ruth. I love her. I love Judah. I love Bethel. Tapi aku gak butuh dia untuk aku rasa complete. Aku butuh Tuhan. Aku gak butuh Judah dan Bethel. Aku butuh Tuhan. I love them with everything I have. 2 tahun lalu aku harus pergi ke Jakarta berapa minggu. Jujur aku tinggalin mereka di rumah, aku nangis di dalam mobil. Jalan dari Peloan ke bandara. Nangis untuk pisah sama Judah. Hanya pisah yang 2 minggu saja, tapi aduh. Itu pertama kali aku yang tinggalin dia. Yang jauh. Nangis banget. I love him so much, tapi he's not going to make me complete. Hanya Tuhan bisa begitu. Hanya Tuhan. I love Ruth, I love Bethel, tapi hanya Tuhan bisa bikin aku penuh. Yang rasa complete. Hanya Tuhan bisa begitu. Ketiga, we are alive in Him, we are complete in Him. Dan juga berbuah kalau kita di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Remain in me. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita gak harus yang fokus sama, aku harus berbuah, aku harus berbuah, aku harus berbuah, aku harus fruitful pelayanan, aku harus yang luar biasa, aku harus doa untuk orang dan mereka ya jatuh atau apa. Kita gak harus peduli semua itu tugas Tuhan. Kita harus apa? Tinggal di dalam Dia. Stay, remain di dalam Dia. Ada satu lagu, mungkin kalian tahu. When the oceans rise and start, what is it? Rise and what's the lyric? Aku lupa semua. Jen, gimana? When the oceans rise and something. I will soar with you above the storm. Father, you are over something. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Aku yang diam di dalam Dia. Dan ada yang, kalian tahu yang ayat itu dari mana? Itu Mazmur. Aku gak ada dari PPT. Bisa cari sebentar. Cepat. Mazmur 40. Kalau gak salah 46 ya. 46. Coba ayat 10. Mazmur 46 ayat 10 atau 11. 10 atau 11. Ada? Coba. Taruh di situ. Ya, itu. Diamlah dan ketahuilah
bahwa akulah Allah. Wah, itu luar biasa, tinggal di dalam dia. Diam, just sit. Gak harus gimana-gimana, hanya diam aja. Enjoy him. Dan kalau kita diamlah di dalam dia, apa yang terjadi? Yang lagu itu yang masih kurang. I will be still, know you are God. Tapi there's more to it. Kalau kita yang diam, still di dalam dia, apa yang terjadi? Yang kita lanjut. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Wah. Jadi kita gak harus yang, aku harus penginjil di sini, penginjil di situ, harus yang kerjaan ini, harus kerjaan itu. No, kerjaan Anda, kerjaan aku apa? Diamlah di dalam hadirat Tuhan. Dia akan yang buka pintu, dia akan yang kerjaan sesuatu luar biasa. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Apa kamu harus lakukan? Apa Anda dan aku harus lakukan? Diam. Stay, remain. Tinggallah di dalam aku, yang kata Yesus di Yohanes 15. Aku suka, jujur, aku suka banget ada yang anak muda di panggung, yang main drum, yang Keisha, oh my goodness, Keisha ini pertama kali yang nyanyi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Keisha. Dia ada sesuatu luar biasa, Keisha. You have something special. Itu amazing lihat mereka yang di panggung. Aku mau lihat semua anak muda yang empower mereka untuk mereka bisa melayani. Tapi kalau kita hanya kasih pelayanan aja dan mereka gak belajar untuk diam, untuk tinggal di dalam Tuhan, itu kosong. I love it. Kalian yang ada banyak di sini suka pelayanan di gereja. Luar biasa. Kita pelayanan yang hari Minggu, kita ada yang care group, kita ada yang semua yang doa malam dan semua kegiatan amazing. Tapi kalau kita yang kerja tapi gak belajar untuk tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, diam di dalam dia. Apa yang terjadi? Akan capek. Akan quote unquote burn out. Karena belum belajar untuk just sit in His presence. Duduk sama Tuhan. Karena itu paling penting. Itu paling penting. Di Keluaran 33, kita agak akan buka tapi nanti boleh buka sendiri. Ada cerita Musa. Musa sama Tuhan. Di awal pasal itu, Tuhan bilang ke Musa, silakan kalian jalan ke tanah janji, promised land, silakan jalan ke sana, pergi, go. Tuhan bilang ini, aku akan kasih malaikat, semua musuh akan kalah sama Anda. Ambil tanah janji itu. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang luar biasa. Ambil, take it, go. Tapi Tuhan bilang ini, aku gak akan jalan sama Anda. Go, aku kasih malaikat untuk kalian. Kasih semua janji Anda yang dapat. Semua yang berkat yang dapat. Semua yang dapat. Tapi aku gak jalan sama Anda. Jawaban Musa apa? Tuhan, kita gak mau jalan kalau gak ada Engkau jalan sama kita. Wah,
Ada satu cerita kapal Titanic waktu itu turun. Ada berapa orang di situ yang mereka orang kaya banget. Kaya banget, mereka miliuner gitu-gitu. Ada satu miliuner namanya Major Puchin. Dia orang Kanada. Dia orang, dia kaya. Waktu kapal Titanic turun, di dalam kamar dia ada yang katanya ada 300,000 US dollar. Itu ada jewelry juga, ada cincin, ada necklace, ada banyak yang semua kekayaan dia ada dalam kamar. Waktu kapal itu turun, tenggelam, dia gak ambil semua duit itu, dia gak ambil semua cincin dan yang kaleng, semua itu dia gak ambil. Kamu tahu yang dia ambil apa? Tahu ceritanya? Dia ambil 3 juruk. Karena waktu itu paling penting untuk dia. Dia ambil 3 juruk. Paling penting untuk sebagai orang Kristen apa? Bukan pelayanan. Paling penting sebagai orang Kristen apa? Bukan Anda yang di benteng Moraya dan kasih mikrofon dan penginjil. Kamu harus betul. Itu bukan paling penting. Paling penting sebagai orang Kristen apa? Tinggal di dalam dia. Diam. Karena Injil paling simple. Apa? The simple gospel is ini. Anda bisa tinggal sama Tuhan. Anda bisa duduk. Yang sini, jangan fokus sama aku yang bukan paling penting. Anda bisa duduk di sini dan bisa ketemu sama Tuhan sekarang. Faithly bisa main keyboard sekarang. Faithly, cepat. Butuh lagu untuk ketemu sama Tuhan? Enggak. Butuh yang kata-kata yang luar biasa dari Pastor Aaron? Enggak. Aku orang biasa. Butuh mujizat terjadi di dalam hidup Anda? Enggak. Butuh janji-janji Tuhan? Enggak. Kita hanya butuh Dia. Fokus hati, fokus pikiran sama Dia. Maria sama Marta, Maria ambil paling penting. Duduk di kaki Yesus. Tinggal di dalam Dia. Aku rasa sekarang ada beberapa orang mungkin pernah doa jadi bisa masuk surga nanti. Wah, aku percaya sama Tuhan Yesus. Dan itu bagus kita masuk surga nanti. Tapi penginjil, the real gospel bukan gitu. Untuk nanti-nanti. The real gospel, the good news of Jesus bukan untuk nanti di surga. Itu untuk Anda sekarang. Bisa hidup sama Tuhan Yesus sekarang.
Mungkin pernah doa, terima Yesus jadi juru selamat. Tapi kalau gak rasa complete di dalam dia, dipenuhi di dalam dia, artinya gini, Anda sudah doa, tapi belum benar penuhi dengan Roh Kudus. Sudah ikut apa yang agama bilang harus lakukan ini, tapi belum yang sebagai yang setiap hari bisa jalan sama Tuhan. And that's the gospel. You can walk every day with Jesus. Bisa jalan setiap hari penuh di dalam dia. Berbuah karena dia. Hidup karena dia. Ya, Faith Lay? That is the simple gospel. Kalau Anda rasa, aku Pastor Aaron itu aku belum pernah begitu. Ini waktu untuk ketemu sama Tuhan.